Kita rekam. Oke. Saya akan sebelum terlalu jauh ya, semua ilmu ini ngeri banget sih namanya bulan balik. Oke. Semua ilmu ini bisa adik-adik belajar gratis. Catat alamatnya nih sekarang. Open, saya enter ya. Alamatnya saya omongin aja atau saya ketik. Ini kebaca nggak sih di atas alamatnya? Kebaca? Kebaca nggak? Nggak. Oke. Kalau nggak kebaca saya taruh di sini. Saya lihat dulu layar. Oke. Mudah-mudahan kebaca nih sekarang. Ini alamatnya. Kebaca? Saya gedein ya. Ini alamatnya opencourse.itts.ac.id. Saya ulang, opencourse.itts.ac.id. Oke, ini gratis. Oh iya, harus saya kasih tahu dulu. Saya kalau nggak saya masuk dulu ke open course ya biar kerasa. Ini tempat mahasiswa kuliah. Jadi lebih tua dari adik-adik di sini kuliah. Cuma semua warga negara Indonesia, semua orang Indonesia, apakah itu masih SMP, masih SMA, masih di Gontor dan sebagainya, silakan ikut kuliah. Tidak usah bayar SPP, gratis. Bayarnya pakai doa habis sholat. Dah, terus ya. Sekarang saya masuk nih. Saya login, klik login di sebelah. Ini saya gedein dulu ya. Sebelah kanan atas ada tulisan login, saya klik. Oke. Nah, di sini di bawah ada tulisan create new account, bikin akun baru. Jadi karena adik-adik di sini belum punya account di situ, ini moderator jadi kayak gue kata boy duduk situ ya orang ini. Oke, karena adik-adik belum punya account, klik new account, silahkan buat username, password, email, nama depan, nama belakang, kota, negara, terus bikin akunnya. Gitu ya. Saya ulang ya di sini. Kita cuma perlu nulis username, nanti ngarang aja username-nya gitu ya. Username-nya apa, passwordnya apa. Nah, cuma passwordnya agak susah. Passwordnya harus ada huruf besar. Passwordnya harus ada huruf kecil, harus ada angka, harus ada huruf yang tanda seru, tanda tanya gitulah. Pilih salah satu aja ya. Terus harus lebih dari 8 huruf. Yang paling penting bukan itu sih. Jadi kan ya, huruf besar, huruf kecil, angka, terus huruf-huruf yang bisa tanda seru, tanda tanya segala macam harus lebih dari 8. Terus udah gitu nanti kita masukin lagi email kita apa, nama depan, nama belakang, masukin. Kita bisa punya account di situ, itu gratis. Sekarang ini beres ya. Saya akan masuk langsung ke open course ini. Oke, di dalamnya banyak sekali kuliah. Sebagian buat ahli surga, sebagian buat ahli neraka sih. Ya biar tahu. Jadi gini, kalau kita nggak pernah tahu gimana cara masuk neraka, jadi kita nanti susah buat masuk surganya, kira-kira gitu ya. Jadi kita harus tahu kalau nginjek yang ini masuk neraka, kalau nginjek yang ini masuk surga. Jadi nanti nginjeknya jangan masuk neraka, masuknya ke surga aja. Tapi di sini diajarin cara masuk nerakanya, diajarin.
Nah, ini contoh yang buat masuk neraka ya. Ya, ini saya masukin yang masuk neraka. Saya gedein dulu. Oke. Di sini ada tulisan ethical hacking. Ini parah. Tapi kalau mau tahu ya, ini ada ethical hacking. Oke, di sini diterangkan bagaimana melakukan penetration testing itu gini kira-kira. Penetration itu bahasa Inggris ya, asal katanya dari penetrate. Penetrate itu masuk. Jadi kita di situ ada metodenya bagaimana caranya kita masuk nyerang ke dalam komputer orang lain. Ini tenang kalau di sini diterangkan information gathering. Minta maaf banyaknya bahasa Inggris ya. Information gathering adalah kira-kira teknik untuk mengumpulkan informasi. Dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana, kira-kira teknik untuk melakukan mata-mata, gitu ya. Terus di sini ada scanning enumeration. Jadi kalau kita melihat, ini kalau hacker melihat satu komputer, dia scan komputernya, artinya apa? Dia pengen lihat di komputer yang ini, dia komputernya jalanin apa aja. Dari yang dijalanin, mana yang bolong, mana yang jebol, apa yang kita bisa serang dari komputer itu dilakukan di scanning. Kemudian exploit itu kira-kira gini. Kalau kita udah tahu nih ada sesuatu yang bisa jebol, bagaimana caranya kita ngejebolin sekalian, itu exploit. Okay. Kemudian berapa orang di sini yang belum pernah pakai web? Semua sudah pakai web kan? Okay. Di sini adalah diterangkan bagaimana cara kita nge-hack web. Jadi ngejebolin web gimana caranya. Terus di sini semua sudah pakai wifi, hotspot udah. Kadang-kadang wifi-nya dikasih password kan? Ya, hati-hati itu tadi. Ini ilmu ahli neraka ya, hati-hati. Ini wireless network hacking itu kalau wifi di password, tekniknya gimana kita ngejebolin passwordnya. Gitu ya. Ini semua ini saya kasih tahu dulu ya. Ini semua bukan sesuatu yang gampang. Ini nggak gampang loh, ini agak susah. Tapi kalau kita belajar ya kita bisa. Tapi bukan sesuatu yang gampang gitu. Untuk ngejebolin password wifi kadang-kadang kita harus semalaman ngejebolin password wifi-nya. Jebol sih, tapi semalaman. Paling gampang sih gini sih, kalau ngejebolin password wifi paling gampang berteman sama yang punya wifi. Udah gitu aja. Terus nanti tinggal tanya, mas passwordnya apa mas? Nanti dikasih bos. Oke, yang ini istilahnya ini mau ngomong jujur terus terang dulu. Dari semua teknik serangan yang paling banyak memakan korban adalah yang ini, social engineering. Oke, dalam bahasa Indonesianya adalah nipu. 4 huruf doang, nipu. Ini paling gampang yang ini, nipu. Terus ya, korbannya biasanya kalau ketipu, ini korbannya nggak usah jauh-jauh lah. Bentar, ini pada punya email di internet nggak? Punya. Pernah dapat email nawarin apa iklan apa gitu, suka? Ya.
Percaya nggak sama email seperti itu? Nah, pinter ya. Jadi nggak percaya. Ini gurunya Ono. Saya punya guru kan. Semua orang punya guru. Gurunya Ono, profesor di Institut Teknologi Bandung. Tahu di mana? Di Bandung ya. Itu sekolah yang termasuk paling hebat lah di Indonesia. Guru Ono, profesor di situ ketipu 200 juta sama orang Nigeria. Nigeria dari mana? Hah? Di Malaysia maksudnya. Hah? Ya, di Afrika. Jadi bayangkan gurunya Ono ketipu sama orang Nigeria di Afrika 200 juta. Gara-garanya cuma gini aja, orang Nigerianya kirim email ke gurunya Ono, udah gitu orang Nigerianya bilang, Profesor, mau investasi uangnya bisa berlipat-lipat, silahkan transfer duitnya ke saya, nanti uangnya jadi berlipat-lipat. Bayangkan Profesor ITB percaya diajak ngomong seperti itu, dia transfer uang 200 juta. Kira-kira duitnya bakal balik nggak itu? Nggak balik. Jadi anaknya profesor itu kirim email ke saya, no, bapak saya ditipu sama orang Nigeria. Ah, gimana ceritanya? Diceritain lah. Ya udah, uang hilang. Yang banyak ketipu, yang paling dekat yang ketipu sama ini ketipunya kayak gini ya. Yang paling dekat yang pernah saya ajak ngobrol seorang ibu di Klaten, jauh dekat dari sini. Daripada Jakarta, jauh Jakarta ya. Klaten masih lebih dekat ya. Ini ibu di Klaten kenanya 200 juta juga. Ditipunya sama orang mana? Sama orang Malaysia. Cara nipunya gimana? Cara nipunya gampang banget. Ini ibu-ibu usahanya berhasil, sukses. Ibu ini kebetulan belum punya suami. Carilah dia suami di internet. Salah ya, cari suami di internet salah. Jadi carilah dia suami di internet, udah gitu di internet ini ya asumsinya gini ya, orang pakai internet kan susah ya, harus pinter pakai HP, harus pinter pakai komputer. Asumsinya orang yang pinter-pinter ini mudah-mudahan orangnya baik. Ibu-ibu Klaten ini berpikir bahwa orangnya baik. Udah gitu cari pacar, cari jodoh di internet, dapet jodohnya orang Malaysia. Yang dia tidak sadar bahwa nggak semua orang di internet itu baik. Tapi kalau ngomong terus terang, banyak orang-orang di internet yang jahat. Ini orang Malaysia ini bersedia kawin sama orang Indonesia. Ya ini mungkin masih muda-muda ya. Tapi bayangkan kalau Anda pengen kawin, mau nikah, mau nikah, itu prosesnya panjang. Ada surat numpang nikah lah, ada izin dari RT, RW, segala macam. Ini semua urusan duit. Bayangkan kalau kawin sama orang Malaysia, duitnya jadi banyak kan? Bayarnya dia sampai kehilangan duit 200 juta, ibu di Klaten. Terus udah gitu dia kirim email ke saya, Pak Ono, ini benar kan orangnya di Malaysia? Saya cek emailnya, benar di Malaysia. Jadi caranya di sosial engineering. Nah ini ngomong terus terang aja, waktu bulan Ramadan kemarin saya kan ngasih ceramah di sini ya, di gedungnya ada di Gerakan Air ya. Gedungnya di Gerakan Air. Gedungnya di Gerakan Air itu ya. Tidak lama dari situ nih santrinya kirim email ke saya. Ada 3 kalau nggak salah, beda-beda cerita. 3 orang santri kirim email saya, ceritanya sama semua. Pak Ono, saya ditipu di internet, saya uangnya hilang, bisa nggak uang gue ini suaranya nggak echo nih sekarang, bisa nggak uangnya dikembalikan? Terus ya udah, kalau ini peraturan bank di Indonesia, kalau uang sudah ditransfer ke bank lain, ke orang lain yang bisa kembalikan
banknya nggak bisa kembaliin. Yang bisa kembalikan adalah orang yang ditransfer. Jadi kalau udah ditransfer seperti itu harus orang yang ini yang kembaliin. Padahal ini yang kita transfer uangnya kan penipu. Ya udah uangnya itu. Ini nggak satu orang loh, 3 orang santri gontor habis saya kasih ceramah di gedung itu ketipu. Jadi hati-hati, jangan sampai ketipu. Terus ya. Sekarang di sini diajarin bagaimana caranya kita ini privilege escalation juga kira-kira gini. Kalau kita berhasil masuk ke server, terus kita harus merubah kitanya sendiri, kita berubah jadi admin. Teknik merubah jadi admin diterangkan di privilege escalation. Setelah kita bisa jadi admin, kita harus bisa masuk ke server itu tanpa yang punya server tahu bahwa kita masuk. Ini namanya maintain access. Terus yang ini adalah mobile hacking kira-kira gini. Ini semua punya HP? Punya. Atau saya kasih lihat dikit kali ya. Nah, ini saya kasih lihat ya. Ini bahaya nih sebenarnya. Cyber security. Cyber security. Oke. Saya kasih lihat bagaimana kalau sampai dijebol ya. Nih. Oke. Pada pernah pakai WhatsApp? Pernah dapat attachment, dapat apa sih namanya? Attachment, tahu attachment nggak sih? Tahu ya. Pernah dapat attachment, misalnya undangan perkawinan atau ada apa yang minta diklik, pernah nggak? Diklik nggak? Nah, itu benar. Kalau nggak diklik benar. Kalau diklik berbahaya. Oke. Ini saya loncat dulu ya. Nih, bisa slideshow nggak? Oke. Jadi bisa dicari lah di Google. Jadi teknik tipu pakai APK di WhatsApp. APK adalah aplikasi yang bisa jalan di HP. Jadi aplikasinya handphone Android biasanya belakangnya tulisannya .apk. Oke. Jadi cara-caranya nih contohnya saya bacain. Selamat siang Kak, benar dengan Salma, ada paket di JNT Express nama Salma. Ini ada tulisan lihat foto paket. Orang bisa percaya loh. Padahal di sini ada tulisannya APK. Tapi di sini tulisannya lihat foto paket. Ininya APK. Orang kan, balik lagi. Orang kan klik nih ya. Nah, yang lain lagi, ini masih Salma lagi. Ini banyak ceritanya. Dan jangan khawatir, istrinya Ono kena juga. Kalau istrinya Ono kenanya gini kira-kira. Ini dapat kayak ginian, cuman bukan dari JNT, bukan dari kurir. Ini dari kantor pajak. Tulisannya gini, ibu kurang bayar pajak. Ya stres ya orang dikasih kayak gitu ya, kurang bayar pajak kan stres. Ya anda belum ngerasain bayar pajak. Bayangkan ada tulisan kurang bayar pajak, kita langsung berusaha bayar pajak. Soalnya kalau kita kurang bayar pajak bisa masuk penjara, kan nggak lucu. Jadi kurang bayar pajak itu terus gambarnya yang ngirim, gambarnya adalah gambar Dirjen Pajak dari Departemen Keuangan. Serem kan? Dia klik, padahal ini aplikasi. Terus ya, nah makhluk ini kategorinya ini remote access trojan sebetulnya, atau singkatannya RAT. Dia remote access trojan, dia bisa mencuri, ini steal kan mencuri ya, mencuri cryptocurrency, dia bisa mencuri password banknya kita,
dia bisa mencuri two factor authentication. Two factor authentication kira-kira gini, kalau kita punya akun di Gmail, kalau kita pengen benerin akunnya, kita harus kita harus autentikasi itu apa ya? Kita harus ngasih tahu lewat email atau lewat SMS atau lewat WhatsApp. Jadi yang jebol emailnya kita di Gmail, tapi kita harus ngasih tahu lagi lewat jalur lain, apakah itu WhatsApp, SMS dan sebagainya. Itu two factor authentication. Itu bisa dia jebol. Dia bisa, dia juga bisa ngejebolin gini. Layar HP kan bisa jadi hitam kan? Nah, kalau lagi hitam, kita mau masuk harus masukin password kan? Nah, dia bisa ngejebolin passwordnya layar yang warnanya hitam. Dia bisa juga screenshot layar HP-nya kita. Jadi layar HP-nya kita, dia bisa ambil screenshot, dikirim ke orang yang nyerang. Dia bisa melihat call log. Log adalah catatan, call adalah telepon. Kita nelpon ke siapa aja, catatannya di mana, diambil. Jadi si hacker jadi tahu orang ini nelpon kemana aja. Yang ini SMS log, dia kirim SMS kemana aja, SMS-nya bisa diambil. Yang lebih parah adalah dia bisa kirim SMS dari HP itu, dia bisa install aplikasi, dia bisa jalanin aplikasi. Yang ini yang paling bikin pusing kepala adalah gini. Ini misalnya kita punya ini ya, HP. HP-nya ada berapa kamera biasanya? Ada 2 ya, depan belakang ya. Nah ini kalau yang webcam stream itu gini kira-kira. Nanti si hacker akan bilang, ini kameranya ada berapa? Ada 2, oke. Saya tempel ke kamera yang depan. Nanti semua gambar sama suara dari kamera itu dikirim ke komputernya si hackernya. Itu ya. HP-nya sih warnanya hitam. Nah, HP saya lagi warna hitam nggak? Coba lihat dulu. Oke. HP-nya warnanya hitam. Kalau hitam biasanya HP-nya nggak dipakai kan, standby. HP-nya warna hitam, saya bisa masuk ke HP itu, udah gitu semua kamera depan belakang saya tarik ke komputer saya bisa lihat apa yang ada di depan HP-nya, saya bisa dengar apa yang di depan HP itu. Terus ya, parah ya. Ini ahli neraka beneran loh, ini asli. Caranya gimana? Ini cara beneran soalnya, ini bahaya. Jadi Anda bisa masuk web di internet, ini websitenya. Ini sebenarnya website bagus sih, namanya GitHub. Saya tulis aja deh biar kebaca. Sini ya, sorry salah. Saya keluar dulu bentar. Sini. Oke, namanya github.com. Di GitHub ini orang-orang yang tukang ngoprek, hacker-hacker yang tukang ngoprek, ini ngopreknya banyaknya bagus sih, banyaknya aplikasi buat masuk surga. Mereka naruh di GitHub. Tapi selain, jadi sama lah di mana-mana. Kayak pisau kan bisa dipakai buat potong daging, itu buat masuk surga tuh. Tapi pisau juga dipakai buat bunuh orang juga bisa kan? Jadi masuk neraka. Sama, GitHub juga sama. GitHub itu tempat orang-orang yang kreatif, oprek, bikin aplikasi, naruh aplikasinya di GitHub. Cuman hacker-hacker yang kreatif naruh juga di GitHub sama. Nah, ini sekarang saya kasih lihat yang ini tadi. Cek dulu bentar. Ini kalau kita bisa masuk GitHub, kita masukin kata kuncinya Android Red. Red adalah Remote Access Trojan. Ini kelihatan ada 75 aplikasi Red itu bisa kita ambil. Jadi kalau Rednya kita ambil, kita kirim ke HP. Ini tolong jangan dipraktekkan ya. Parah. Ini kalau terusan masuk neraka kayaknya pada dengernya serius. Ini rednya kalau kita ambil, kita kirim ke grup WhatsApp,
nanti ada orang yang ngeklik, HP-nya bisa kita remote dari jauh tuh, HP-nya itu. Oke. Caranya gimana supaya aplikasi ini bisa jadi berkomunikasi sama laptopnya kita? Caranya kayak gini nih. Ini aplikasi ini. Jadi perintahnya ya. Jadi aplikasi yang kita bikin, red-nya itu yang ini ya. Temple-run2.apk itu aplikasi yang red-nya tadi. Oke. Kita bikin supaya berkomunikasi sama laptopnya kita. Nah, saya bisa jalanin nggak di sini? Ini saya jalanin. Ini ada kali. Ini kebaca nggak sih? Ada kali 2024.1. Tapi ini kalau saya jalanin komputer saya jadi berat banget soalnya. Oke. Tapi kali Linux tuh kira-kira gini. Saya buka di sini ya. Ini sistem operasi yang biasa dipakai sama hacker. Kali Linux. Saya kasih lihat gambarnya aja ya, image. Tampilannya kira-kira kayak gini nanti. Kalau saya kan tadi warnanya coklat ya. Kalau ini biasanya hitam. Terus ada gambar naganya. Dan software-software yang ada di sini adalah software-software buat masuk neraka tadi. Oke. Jadi Kali Linux itu free, bisa kita download. Tapi jujur ya, orang yang bisa seperti ya, masalah surga neraka kan tergantung niat aja kan ya. Kalau kita niatnya masuk neraka ya masuk neraka. Kalau dia dengan Kali Linux kayak tadi pisau, kalau kita pakai buat motong daging ya masuk surga kan. Ini juga sama. Dengan Kali ini kita bisa bikin ngetes segala macam. Oke, nah ini udah beres ya kalinya ya, itu bisa diambil. Setelah kalinya diambil, kita jalanin perintah ini, msf venom. msf venom adanya di Kali Linux. Oke, venom tahu nggak bahasa Indonesianya apa? Hah? Racun. Jadi tugasnya msf venom adalah ngasih racun ke temple-run2.apk ini. Jadi aplikasi yang bagus, yang baik dikasih racun. Racunnya apa? Dia akan menjalankan aplikasi reverse TCP ini. Dia ngasih tahu bahwa ini minta maaf di bahasa teknik banget. Ini nomor dari Kali Linuxnya berapa, nomor portnya berapa. Tapi untuk mengerti ini harus ngerti jaringan dulu ya. Nah ini kalau udah dikasih kayak gini, nanti si APK-nya kalau ke-install di HP-nya orang, si HP-nya akan berkomunikasi ke nomor ini, ngomong. Jadi tanpa yang punya HP-nya sadar bahwa HP-nya akan ngomong. Nah ini kacau nih udah ceritanya. Kalau udah kayak gitu, kalau udah berhasil connect, nah ini perintah benerannya, ini perintah bener-bener perintah ini ya. Tapi jangan dipraktekkan yang ini. Kalau perintah yang benar mah sholat lima waktu, yang ini mah ngaco. Ini contoh ya. Berapa orang di sini yang HP-nya sudah di root? Oh belum ada yang di root ya. Ini orang baik semua berarti. Oke bagus. Ini bahasa sederhananya kira-kira gini. Tapi kalau nggak pengalaman jangan ngerjain HP-nya di root, soalnya HP-nya bisa rusak. Di HP, handphone, Android, kalau kita root kita jadi adminnya si HP langsung. Jadi biasanya itu diproteksi supaya HP-nya nggak bisa dihack lah, kira-kira kayak gitu. Biasanya sama pabrik tidak di root. Tapi kalau yang punya HP-nya jago, HP-nya bisa di-root. Di-root artinya kita jadi admin si HP langsung. Nah itu berbahaya sih sebenarnya. Oke, nah kalau kita jalanin msf venom tadi, kita bisa ngirim cek root, ngecek. Ini HP udah di-root belum? Kalau belum, itu HP-nya masih lebih susah diserangnya. Kalau udah di-root, kita lebih gampang nyerang HP tadi. Udah gitu di sini ada tulisan lagi, kita bisa kirim perintah WLAN geolocate.
Ini dari hacker loh, yang kirim beritanya hacker ya. Hacker kirim berita ke HP. WLAN geolocate, nanti HP-nya akan kasih tahu lokasi saya ada di mana. Dikasih tahu dalam bentuk peta, keluar petanya. Lokasinya ada di mana ketahuan. Tanpa yang punya HP-nya sadar bahwa lokasinya dikasih tahu. Terus tadi kita bisa dump, call, log. Catatan dia nelpon siapa aja. Dump SMS. Dia kirim SMS ke siapa aja. Yang ini paling parah nih. Send SMS. Si hacker bisa ngirim SMS dari HP itu ke nomor lain, nomor tujuan. Beritanya apa? Kita hacker yang nulis. Yang nerimanya ya nyangkanya yang ngirim adalah HP itu kan, gitu. Jadi contohnya gini, contoh kalau yang rada kurang ajar, cara nyerangnya gini. Kan kita sudah dump, call, log, dump SMS. SMS itu artinya kita ngelihat semua SMS yang dikirim ya. Jadi kalau kita udah ambil, kita bisa baca SMS-nya, kita bisa tahu ini orang dekat apa enggak sama orang ini. Kalau kita udah tahu orangnya dekat, saya akan ngirim ke nomor si orang tadi, isinya beritanya kira-kira gini. Misalnya ini kakaknya, Mbak, beritanya gini ya, Mbak, saya dompetnya dicuri orang, bisa nggak transfer uang ke akun ini supaya saya bisa jalan lagi, soalnya dompetnya dicuri orang, saya nggak punya uang nih. Bayangkan kita dapat berita seperti itu dari nomor yang dia kenal dan bahasanya dia kenal, isinya kayak gitu, duit ditransfer. Dan jangan khawatir, korban seperti itu banyak, ditransferin uang. Dan jangan khawatir, istri saya kena juga. Istrinya pernah kena. Kayak gini kenanya berapa? 3 juta rupiah, duit itu ditransfer. Karena jadi hacker nyerangnya itu ya mereka kan ini banyaknya penyembah berhala sih ya. Berhalanya duit. Ya udah, dapat tuh duit langsung. Kalau istri saya total dia kenanya 6,5 juta rupiah total. 2 kali yang kena. Yang satu 3,5, yang satu lagi 3 juta. Nah, itu masih sedikit. Tadi gurunya Ono kan 200 juta ya. Yang lebih keren lagi teman saya sih. Teman saya dia bantuin seorang ibu di Pondok Indah di Jakarta. Kenanya 2 miliar. Duit semua. Jadi kalau udah main kayak ginian, hacker itu nyerangnya duit. Jadi kalau ada mungkin diserangnya cuma masih ratusan ribu rupiah. Kalau yang udah duitnya banyak, bisa ratusan juta, bisa sampai miliar. Duitnya hilang beneran gitu. Dan yang ini tadi webcam list, kita bisa webcam list. Jadi kita bisa lihat webcamnya ada berapa webcam, webcam 1, webcam 2. Kita bisa tempel ke webcam 2, misalnya kita bisa stream. Kalau stream itu suara sama videonya kirim semua. Jadi misalnya si HP warnanya hitam seperti ini, lagi ditaruh di atas meja. Udah gitu di sekeliling meja ini orang pada ngobrol kan, ya kedengeran semua ambil. Gitu. Beres ya. Dan ini yang dilakukan juga di politik di Indonesia. Ini kan orang-orang politik partai kan pada berantem nih. Ya dipasangin aja software kayak gini di HP-nya mereka, jebret sama lawannya, udah habis semua. Dan itu dapat duit, asli dapat duit. Jangan terjadi seperti itu ya, tidak baik. Ini orang kayak gini pesantren lagi kan? Oke, saya mana tadi? Jadi lupa saya kayak mana ceritanya ya. Oh ini ya, oke. Ini mobile hacking dan yang terakhir adalah pertandingan. Capture the flag itu pertandingan. Oke, coba. Kita sering berapa kali mengadakan pertandingan hacker. Oh iya, kasih tahu dulu ya. Ilmu-ilmu ini memang bisa masuk neraka, sebetulnya bisa masuk neraka.
Cuman ilmu ini juga dicari sama orang-orang yang baik-baik. Misalnya contoh, Bank BCA, Bank Mandiri, bank-bank itu bayar hacker, minta tolong hackernya, hacker tolong bank saya dihack, dikasih duit. Duitnya nggak murah, sekali nge-hack dikasihnya sekitar 20 sampai 30 juta rupiah. Sama banknya dikasih duit. Bisa ada yang nebak kenapa sampai banknya bayar hacker supaya nge-hack? Kenapa? Oh, tadi udah beneran ya, buat keamanan. Jadi benar. Jadi si bank, kantor pemerintah segala macam bayar hacker, minta tolong supaya dihack, supaya dia tahu banknya kuat nggak diserang. Si pemerintah juga tahu kuat nggak diserang. Nah, untuk ngecek kuat apa enggak, hackernya dibayar tolong jebolin. Gimana dia tahu nih hacker jago apa enggak? Kita sering adain pertandingan hacking, namanya Capture the Flag, CTF, pertandingan hacking. Juara-juaranya langsung mulai dibayarin sama bank, sama pemerintah, tolong hack tempat saya. Jadi itu hacker yang baik seperti itu. Dan ini kuliah ini saya kasih buat hacker baik sih sebenarnya. Cuman ya itu kan tinggal masalah niat ya. Mau masuk surga neraka kan niat akhirnya udah. Nah sekarang saya pengen nanya dulu. Coba boleh ngacung tangan? Boleh? Ngacung tangan ya? Oke. Bisa nebak nggak? Hacker, ini hacker baik ya? Yang umurnya ada yang 20 tahun nggak? Nggak ada? 19? Oh ada yang 20 di belakang? Oke, jadi gini ceritanya. Kami mengadakan pertandingan hacking kemarin ini. Oke, 18 tahun ke bawah, jadi seumuran kan? 18 tahun ke bawah. Saya pengen nanya, ini pertandingan hacking yang baik ya. Kira-kira di mana di Indonesia yang paling banyak hacker jago yang umurnya 18 tahun ke bawah? Maju, angkat tangan. Hah? Di mana? Di mana? Kalimantan salah. Bandung salah. Bekasi salah. Tangerang salah. Pekalongan salah. Saya kasih lihat ya, saya kasih lihat petanya, peta hacker, kekuatan hackernya Indonesia ada di mana? Jangan khawatir, orang Indonesia jago-jago ya. Nih, bentar, saya kasih lihat petanya. Dan A, B, C, 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 T, F. Ini dia. Ini papernya. Jadi saya bikin paper jurnal. Oke. Ini masuk ke laporan di ini laporannya masuknya di Korea ya. Bisa digedein nggak ya? Bisa. View zoom. Oke. Bisa gedein. Ini adalah yang ikut paling banyak di mana? Jawa Timur. Kota tepatnya adalah di Malang. Jauh nggak dari Ponorogo? Nggak jauh ya, masih dekat ya dari Ponorogo. Jadi yang jago-jago, hacker jago-jago di Indonesia adanya di Jawa Timur. Gitu. Nggak jauh lah dari Ponorogo, nggak jauh. Yang kedua jago Jawa Tengah.
Tapi kebetulan kemarin yang juara satunya kebetulan Jawa Tengah sih sebenarnya, juara satunya Jawa Tengah. Tapi yang jagonya, yang banyak jagonya Jawa Timur, Malang. Si yang Jawa Tengah ini, Semarang, dia bisa nomor 1. Oh, saya pengen tahu dulu, berapa lama nih yang anak Semarang ini, berapa lama dia belajar jadi hacker? Berapa? 5 bulan, setahun, hampir bener. Jadi dia, ya bener lah kira-kira, dia belajarnya 6 bulan. Dia itu dari SMK, RPL, jadi programming dia bukan hacker, dia bukan dari TKJ. SMK kan ada 2 yang gede ya, ada RPL, ada TKJ. Dia bukan dari TKJ, jadi dia nggak ngerti jaringan sebetulnya. Dia dari RPL, belajarnya pemrograman, udah gitu dia 6 bulan belajar teknik hacking dan dia bisa juara. Jadi supaya juara sebetulnya kuncinya gampang sih. Kerjakan perintah yang pertama. Coba, perintah pertama apa? Nih moderator tahu, baca ya. Kalau di Gontor langsung tahu baca. Kalau saya tanya di luar, perintah pertama apa? Sholat. Perintah pertama yang benar perintah pertama ikro kan? Ya. Jadi kerjakan perintah pertama. Dan itu memang jago-jago. Gitu ya. Udah kebayang ya? Ini hacker baik. Tapi di paper ini saya nggak nulis hacker jahat ada di mana. Oke, hacker jahat ada 2 tempat hacker jahat di Indonesia. Ini saya kasih tahu doang lah ya. Hacker jahat bukan di Jawa. Hacker jahat ada 2, satu di Sulawesi, satu lagi di desa nggak jauh dari Palembang. Itu desanya jahat banget. Dan banyak orang-orang itu yang nipu di internet, duitnya ditransfer dan mereka kaya karena transferan duit tadi. Tapi kalau di Jawa, orangnya insya Allah ahli surga. Keren ya? Oke, lanjut. Wah, kita waktunya tinggal dikit ya? Hah? Setengah jam lagi? Oke. Ini saya akan coba ngasih lihat teknik nyerang. Saya demoin langsung teknik nyerangnya ya. Oke. Ini adalah server. Saya akan masuk dulu. Saya butuh nomornya soalnya. IP addressnya berapa? Saya clear dulu layar. Clear. Nggak gitu kelihatan nih. If config. Oke. IP-nya adalah 192.168.8123. Oke. Saya ngecek, saya punya sambungan nggak ke server itu. Saya buka ini baru aja ya. Ini kalau hacker hidupnya kayak gini, apa? Tidak pakai grafik, kita rata-rata kita makainya ngetik. Oke. Dunianya agak lain sama yang biasa Anda pakai di komputer. Saya coba cek sambungan, saya bisa nyambung nggak ke server saya 192.168.8123. Enter. Saya ping, dia ngasih jawaban sekian milisecond. Oke, jadi saya punya sambungan ke server itu. Sekarang saya akan coba sadap. Untuk nyadap, saya akan pakai software namanya Wireshark. Wireshark. Oke, ini softwarenya bisa di-download gratis. Ini ya, Wireshark. Bahasa Indonesianya kira-kira hiu kabel. Bisa di-download gratis. Ada di Windows. Yang ini tolong jangan dipraktekkan beneran ya. Ini bahaya soalnya. Ini tolong jangan dipraktekkan beneran ya di sekolah ini, jangan. Serem. Ini saya jalanin lah. Sudo Wireshark. Ini masuk,
Saya jalanin WhatsApp-nya, salah password. Oke. Ini WhatsApp-nya lagi jalan. Oke, sip. Oke. Kalau buat pemula, ini buat pemula ya. Buat pemula, saya bisa yang dibutuhkan cuma capture sama analyze. Saya akan capture, start. Nanti kita analisa. Jadi ada dua menu utama yang bisa kita pakai sebagai pemula, capture sama analyze. Capture, start, oke, dia mulai nangkep paket-paket yang dikirim di internet. Jadi kalau kita berkomunikasi antar komputer di internet kan kita kirim data kan, datanya mulai ditangkap sama dia. Oke, dia lagi nangkep data nih. Sekarang saya akan masuk ke sini. Oke, saya masuk ke sini. Saya coba yang sederhana dulu ya. Saya akan masuk ke mesin yang tadi, Telnet 192.168.8123. Telnet ada di Windows juga. Jadi kita bisa telnet dari satu mesin masuk ke mesin lain. Ini adalah aplikasi buat masuk dari satu mesin ke mesin lain. Cuman aplikasi ini tidak di enkripsi. Jadi ini semua orang bisa lihat paketnya. Saya enter di sini, keluar server login .2. Loginnya ono. Ono, gitu ya. Udah. Passwordnya bisa lihat nggak? Nggak kelihatan kan? Aman nggak? Aman kayaknya ya, karena nggak kelihatan. Saya enter, saya masuk. Dengan kondisi password nggak bisa dilihat. Oke, saya masuk dalam server saya akan rubah jadi tadi privilege escalation. Saya akan merubah diri saya. Ini perhatiin ininya dolar ya, dolar adalah user biasa. Jadi server bentuknya seperti ini nanti kalau kita masuk. Mungkin kalau di lab, di laboratorium di atas itu lantai 2, kalau lantai 3 itu kan banyaknya window ya. Kalau ini server bentuknya seperti ini, saya akan pindah jadi super user. Caranya sudo spasi su. Saya pindah super user. Passwordnya kelihatan? Aman? Aman, kayaknya aman. Ini kalimatnya benar, kayaknya aman. Enter. Perhatiin saya pindah sekarang dari dolar jadi pager. Beres ya, clear layar. Ini udah super user. Dia adalah, kalau bahasa hacker biasanya ini kayaknya dewanya server lah, kira-kira kayak gitu ya. Sekarang saya akan pindah ke folder ini, var spool mail. Itu adalah folder tempat nyimpan semua email. Bayangkan kalau dewanya servernya Google, dia bisa masuk dong emailnya ini, emailnya orang di situ. Saya ketik ls, saya bisa lihat file apa aja yang ada emailnya. Itu ada satu file namanya ono. Saya coba tulis more ono, langsung kosong. Ini nggak ada emailnya. Dia bilang ini folder buat email doang, tapi emailnya nggak ada. Okay. Tapi kalau ada emailnya, kita bisa baca emailnya. Beres ya. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang lebih manusiawi, kira-kira gini. Ini Anda pakai email punya Gmail atau bukan? Punya Google ya, Gmail ya. Adminnya Gmail bisa baca semua email Anda satu-satu. Beres ya. Dia bisa mata-mata, dia bisa baca yang kita ketik apa. Termasuk WhatsApp. WhatsApp bisa baca tulisannya kita sih sebenarnya. Obrolannya kita bisa dibaca soal WhatsApp. Ikhlas nggak? Nih, tanya ke panitia deh. Teman-teman panitia susah banget ngubungin saya karena saya nggak mau pakai WhatsApp. Tapi yang bisa ngelihat WhatsApp bukan cuma si WhatsApp. Kadang-kadang teman-teman intelijen, kadang-kadang aparat Indonesia juga bisa baca WhatsAppnya orang, makanya saya malas pakai WhatsApp. Ini beres ya? Oke, sekarang kita lihat. Ini masuk sini lagi ya. Oke, saya stop. Capture stop nih. Ya. Oke, sekarang saya mau cari di sini.
Saya lagi nyari. Wih, susah banget nyarinya. Coba saya ini aja filter dulu ya. IP address. Oke, 192.168.8123, enter. Oke, ini dapat, ini kelihatan satu dapat telnet data. Saya gedein ya supaya kelihatan. Ini paket-paket yang berhasil, data-data yang berhasil ditangkap, ada kata-kata telnet data di sini. Saya klik satu telnet data aja ya, klik telnet data. Sekarang saya analisa, analyze, follow, TCP stream. Oke, dia lagi analisa bentar. Nggak bisa digedein lagi. Kebaca nggak passwordnya apa? Passwordnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelihatan ya. Tadi bilangnya aman kan? Passwordnya kelihatan. Oke, ini beres ya. Nih, saya akan capture lagi, start lagi. Saya punya waktu berapa menit lagi? 2 menit lagi, oke. Kita bikin kekacauan sedikit lagi ya. Oke. Sekarang di situ 192.168.8.123. Tadi emailnya nomornya gitu kan? Di sini ada kayak Gmailnya. Squirrel mail, enter. Jadi saya masuk ke dalam kayak Gmailnya, ini bikinan sendiri Gmailnya. Jadi kita bisa bikin Gmail sendiri sih sebenarnya. Username tadi namanya Ono ya. Passwordnya berapa tadi? Ya, langsung khatam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Oke, ini masuk, close. Sorry, save dulu. Ini kosong ya, nggak ada email kan? Bukan surah, bukan share, nggak ada email. Oke, sekarang semua komunikasi di internet sebetulnya dibikin standarnya supaya semua orang bisa bikin aplikasi yang sama dan masing-masing aplikasi bisa ngomong satu sama lain. Standarnya biasanya kita tulis di sini RFC editor. Ini tempat nyimpan aplikasi standar-standar komunikasi di internet. Di sini ada RFC editor, bisa kita klik, kita bisa nyari standar apa aja di sini. Salah satunya kalau buat kirim email standarnya namanya SMTP. Oke, SMTP. Nah, ini kalau kita kebawahin, ini adalah Simple Mail Transfer Protocol. Kita bisa baca standarnya. Ini maksudnya dibuat supaya orang bisa bikin aplikasi yang sama, satu sama lain bisa ngomong. Jadi caranya buat kirim email, saya akan langsung baca ininya aja, contohnya aja. Nah, ini contohnya kalau kita mengirim email, caranya adalah mail from siapa, nanti servernya akan jawab 250 oke, kemudian receive to siapa 250 oke, kemudian di sini ada data, terus mailnya, terus kita kirim CRLF titik CRLF enter titik enter, ini oke. Oke, 250 angka 2 artinya oke. Kalau yang error angkanya tuh 4. Pernah kita nge-web keluar angka 4 nggak? Berapa ya? 404 apa ya? Itu artinya ada error. Jadi di internet sudah dibikin standar, kalau depannya 4 tuh error, kalau 2 tuh oke, kalau 3 tuh silakan lanjutkan kalau 5 itu servernya punya masalah, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya akan praktekkan ini. Saya tidak bikin aplikasi. Saya akan praktekkan kirim email tanpa aplikasi. Oke. Saya keluar dulu. Nggak apa-apa lah, ini di server ya. Ini udah disadap belum? Oke, ini lagi nyadap. Saya sadap ulang ya. Capture, restart, continue without saving. Oke.
Saya nyadap ulang. Sekarang saya akan kirim email dari sini. Saya akan zoom in. Oke, Telnet 192.168.8.123. Email portnya 25. Dia nggak standar, tidak sama Telnet biasa. Portnya 25. Enter. Dia akan bilang saya connect ke servernya Ubuntu. Aplikasinya namanya Postfix. Protokolnya tata cara yang pertama nggak ada di standar, tadi nggak ditulis hello. Terus kita harus ngasih tahu. Misalnya ini email saya kirim dari Gontor pesantren apa ya, Ponpes kalau nggak salah ya, ponpes.id. Saya bisa seenaknya dan jadi kirim dari mana aja ya. Ini nipu atau enggak? Nipu kan? Ya. Jadi itu kalau dia hanya hacker, dia bisa nipu. Terus dia bilang oke, 250 dia kasih kan? Oke, sekarang saya kirim. Saya akan nipu lagi, mail from .2. Oke, saya bilang ini email ini dari Prabowo Presiden RI.go.id. Suka-suka hacker lah. Mau dari siapa kan? Enter. Oke, dia bilang, kurang ajar lagi. Terus receipt to kirimnya ke ono@korban.com. Data. Sekarang saya kirim datanya. Sekarang saya kirim di sini. From Prabowo salah nanti Presiden RI.go.id. Atau saya ganti, jangan ono ya, seluruh santri Gontor ponpes.id gitu ya. Subjek hati-hati gitu. Hati-hati jadi hati-hari, salah. Assalamualaikum gitu, kata Bapak Presiden. Adik-adik hati-hati ya sama Ono. Dia suka ngaco. Jangan lupa sholat 5 waktu gitu ya. Nah, terus kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden gitu ya. Saya selesai, enter. Dia bilang oke, sekarang saya mau keluar, kirim quit. Sambungan putus. Coba kita lihat di sini, ketangkap nggak nih? Ini kita capture stop. Ini ketangkap satu quit, dapat ya? Quitnya ada ya? Kita klik quitnya. Sekarang analyze, follow, TCP stream. Yang saya kirim ketangkap semua. Ini saya sambil ngasih lihat bahwa kita bisa nyadap. Orang kirim email kita bisa sadap, beres ya. Sekarang mailnya masuk nggak? Nih, saya masuk ke sini. Masuk ke mana tadi? Ini ya. Oke, jangan lupa baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Reload. Saya reload ya. Bismillahirrahmanirrahim. Reload. Masuk ya. Hati-hati kita klik. Masuk ya.
Yang jadi masalah, ini jadi masalah. Bayangkan Anda dapat email, ini perhatiin nih, tuhnya siapa? Seluruh santri @gontor, coba kacau ini. Ya, bayangkan orang biasa dapat email dari Prabowo @presidenri.go.id, percaya nggak? Mungkin setengah nggak percaya ya. Tapi kalau lebih kurang ajar, kalau misalnya gini, ini skenario yang agak kurang ajar. Kita kirim pakai Prabowo @presiden, kirimnya ke menteri, menterinya langsung percaya itu. Tapi ini sekalian saya ngasih lihat bagaimana seorang cyber security melihat seperti ini. Yang pertama kali dilihat bukan yang ininya sebetulnya, yang dilihat yang ini, view full header. Kita klik di sini, kita bisa lihat ini from Gontor Polres ID, unknown IP address, ini kayaknya nggak beres, gitu ya. Pertanyaannya, Gontor Polres ID ada nggak? Ada nggak? Nggak tahu saya. Coba kita cek aja. Kita ngecek ya di. Ini buat ngecek sih, clear layar. Buat ngecek itu domain ada apa enggak, pakai di Gontor Ponpes.id. Ini jawabannya dari yang megang domain.id bilang kosong, nggak ada jawaban. Jadi Gontor Ponpes.id itu nggak ada, penipuan. Oke, beres. Sekarang kita cek presidenri.go.id apa ada nggak? Di presidenri.go.id ada beneran. Ini ada beneran. Jadi kalau seorang cyber security, kita akan ngecek dulu. Ini mesinnya bener bohong. Ini ada. Kalau saya tahu ada. Orang kan tahu, karena orang setengah jahat. Jadi tahu. Ini kita kasih kesempatan buat tanya jawab kali ya. Gak enak nih orang ngomong terus, saya kasihan kan pasti ada pengen. Sebelum terlalu jauh, tolong dicatat deh email saya segala macam ya. Kalau ada apa-apa silakan tanya ke saya, monoindo.net.id, ini email saya. Saya bisa dihubungi di sini juga, itts.ac.id. Tapi saya biasanya lebih suka pakai Twitter, Ono Weburbo, Twitter. Jadi kita ngobrolnya di situ sih. Kenapa saya lebih suka pakai Twitter? Kalau email yang Twitter cuma satu orang. Kalau Twitter, yang Twitter banyak orang. Twitter saya yang ikut ada sekitar 400.000 orang. Jadi nanti yang Twitter 400.000 orang, kira-kira kayak gitu. Cuman 99,9% yang suka sama saya biasanya laki-laki sih. Hacker yang senang laki-laki. Ini udah dicatat ya. Oke, silakan moderator kalau ada pertanyaan nih. Bagiannya moderator yang punya. Oke, baiklah, ini kita telah sampai pada sesi yang ke-20. Barang siapa yang ingin menanyakan suatu pertanyaan atau mungkin ada materi yang belum dipahami atau mungkin ada yang ingin menanyakan tentang suatu pemrograman, silakan berdiri dan angkat tangan serta memperkenalkan nama, kelas dan pertanyaannya. Silakan. Oh nggak ada. Oh belakang dulu. Belakang ke depan ada. Mungkin kita akan ambil 3 orang pertama terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ya. 1, 2. Ditanya depan ada. Oke. Oh dengan kedua temannya. Oke. Oh banyak. Baiklah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Hadar Ahmadi. Ya dekat. Nama Muhammad Hadar Ahmadi.
cybercrime yang berusaha untuk menghack website, yaitu dengan cara brute force. Ya, brute force itu setahu saya mengirimkan Dari mana? Oh, jadi brute force itu gini ya. Brute force itu kalau di bahasa Indonesia ini maksa, kira-kira gitu. Jadi caranya kira-kira ini. Jadi kita ngetes dulu username-nya. Oh, bagus enggak? N bagus enggak? ON bagus enggak? ONN bagus enggak? O bagus enggak? Jadi gitu dicoba satu-satu. Passwordnya juga dicoba nanti. A bagus enggak? AB bagus enggak? AC bagus enggak? AD bagus enggak? Dicoba satu-satu itu terus. Jadi maksa coba satu-satu. Sederhananya gitu. Ya, coba lanjut. Ini bahasa juga nih banyak nih. Minta maaf. Pertanyaan ini, jadi metode brute force itu Coba satu-satu kayak gitu tadi ya. Terus buat Jadi ada usul riset. Jadi misalnya beberapa orang kompak ini buat gerak orang macam ini. Nah, itu berapa menit buat? oh, boleh itu. Brute force adalah teknik serangan yang efisien. Jadi butuh banyak kan bayangin A jebol nggak, B jebol nggak, AB jebol nggak, ABC jebol nggak, ABD jebol nggak, ABE jebol nggak, dicoba satu-satu per huruf itu lama banget. Jadi saya kasih tahu ya teknik aja. Jadi kalau brute force lama. Jadi kalau saya nyerang, ini saya ngomong doang aja ya, nggak diomong itu. Kalau saya nyerang, biasanya kita akan nyerang memakai teknik MITM. Dicatat boleh MITM. Itu singkatan dari Man in the Middle. Singkatannya MITM, Man in the Middle. Jadi caranya adalah saya hacker ada di tengah-tengah, kemudian semua komunikasi dari laptop yang berkomunikasi ke misalnya dalam BCA segala macam dibelokin sama si hackernya supaya masuk ke komputernya hacker. Terus kita sadar di hacker. Jadi bukan brute force caranya, tapi kita nyadar. Caranya semua paket komunikasi, misalnya kita mau internet banking, mau transfer duit dari laptop saya ke BCA. Diarahin paketnya belokin dulu ke komputernya hackernya, dari hacker baru ke BCA. Dengan cara itu kita bisa nyadar. Jadi kita nggak nyoba satu-satu sih. Jadi tekniknya yang sadar. Kalau butuh sama banget, bisa tapi lama. Paling lama tuh Wah, bisa hari, bisa harian. Kecuali kalau gini, kalau saya mau berkos ya, apa itu? Hanan Afandi, Anda Muhammad Hanan Afandi, Amin Hanan. Muhammad Afandi gitu ya. Misalnya saya mau nyerang dia, caranya gini, saya cari nama dia di Google atau di Facebook atau di IG atau di mana, cari apa yang dia tulis segala macam, dari apa yang dia tulis saya ambil, saya jadiin password yang gue coba. Kemungkinan password kita ada dari apa yang kita tulis soalnya. Jadi kita melakukan melakukan bahasa Inggrisnya profiling. Profiling itu kira-kira kita kira-kira orangnya akan pakai password apa sih? Kan kemudian akan pakai password nama dia, akan pakai password ulang tahunnya dia, nama pacar apa segala macam akan jadi password ya. Itu semua diambil dari semua informasi di internet, masukin sebagai kata-kata yang kita pakai. Jadi teknik brute force kita menang dulu, harus profile dulu. Ini apa? Terus passwordnya dia ada. Agak lebih cepat daripada yang tadi yang itu. Oke Pak. Oh ya. Jadi ya Bapak bilang tadi penyadapan lewat itu kan bisa nyatat apa aja. Jadi kalau di itu kan ada bacaan transkripsi End to end. bisa nggak? Walaupun udah Ada
WA kalau dari handphone ke handphone nggak bisa cara di komunikasinya. Tapi kalau saya nanam tadi ya, remote access code dari HP-nya orang, udah nggak perlu kita bisa nyadar itu satu ya. Jadi kita masang kode ini di HP. Tapi pada suka bikin grup nggak? Suka bikin grup ya. Jadi end to end itu cuma dari satu HP menuju ke sana. Kalau belum, cara kerjanya adalah HP kita ngirim ke servernya WhatsApp. WhatsApp itu akan kirim pulang ke semua HP yang lain. Jadi end to end-nya antara kita sama server WhatsApp. Terus dibaca sama server WhatsApp apa yang kita kirim, dikirim pulang sama WhatsApp dari server WhatsApp ke HP anggota grup. Tapi message kita dibaca dulu sama server WhatsApp. Jadi dia end to end-nya hanya dari handphone kita sampai server WhatsApp. Di server WhatsApp nggak baca, artinya apa? WhatsApp bisa baca apa yang kita obrolin. Percaya nggak? Nggak, belum percaya. Sekarang cara ngetesnya nih, ngetes WhatsApp akan baca apa yang kita obrolin ya. Cara ngetesnya gampang. Bikin grup baru aja. Sekarang pertanyaannya, WhatsApp apa perusahaannya WhatsApp tadi? Selain WhatsApp dia pegang perusahaan apa lagi? Apa? Facebook, apa lagi? Instagram. Jadi WhatsApp itu bukan satu sendirian kan? Dia satu keluarga sama Instagram, sama Facebook segala macam. Kalau saya tanya, Facebook dapat duit dari mana? Iklan. Supaya iklannya cocok sama orang yang dikasih iklan, dia harus memata-matai orang ini dong. Orang ini sukanya apa? Orang ini ngobrolnya apa aja? Dia harus mata-matai orang. Jadi iklan paling gampang ini dah. Suka belanja ke Tokopedia, suka di Tokopedia ada iklan kan? Iklan tiap orang sama atau beda? Kenapa beda? Selera masing-masing orang, dia tahu seleranya dari mana? History, kita udah beli apa aja, kita nyari apa aja. Jadi si Tokopedia memata-matai kita supaya dia bisa masang iklan yang cocok sama kita. Beres ya? Jadi supaya bisa cocok dia harus mata-mata. Ini juga terjadi di Facebook. Facebook supaya bisa cocok dia mata-mata. Kebetulan Facebook satu keluarga sama WhatsApp. Jadi apa yang kita terus hidup di mata-matain sama Facebook dijadiin iklan. Nah sekarang caranya ini kita bikin grup baru nih dan ngobrolin sesuatu yang kita belum pernah ngobrolin sebelumnya. Bisa kita ngobrolin tentang rumah, real estate. Ini kan masih belum waktunya ngobrol itu ada ngobrol tentang itu. Lihat iklannya ada di WhatsApp keluar. Kita udah tes. Udah tahu sih cara kerjanya kira-kira gitu. Jadi jangan khawatir, kita di internet di mata-matain sih. Walaupun dia bilang itu encryption, sebetulnya di server grupnya dia bacain orang-orang. Jadi ya, semoga tidak sakit hati. Beres, terima kasih banyak. Kita berdoa dulu pada siapa nih Muhammad. Nah, ya, berdoa dulu dong. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Salam dulu lah. Ya, orang Palembang minta maaf tadi. Bukan Palembangnya Pak dekat Palembang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Askarido, oke. asal dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjarmasin. Wih, oke. Bukan orang kaya tadi. Bukan. Ya. Pertanyaan mungkin tadi ya. Oh ya. Yang pertama, pertanyaannya apakah kita kan sering berselancar mungkin di web-web ya, mungkin gambarnya juga gitu. Ketika kita buka sesuatu itu kita mendapatkan domain atau email website yang lain kayak gitu. Suatu website kita dapat domain, kita klik website itu apakah itu bisa menjadi jebakan atau bisa mengambil seperti itu?
itu ya gitu kan. Kalau kita nge-web atau keluar sesuatu yang kita harapkan, kalau jujur terus terang seringkali itu jadi kegagalan. Kalau kayak misalnya Detikcom apa segala macam tidak se-formal itu. Biasanya kalau yang ada jahat kayak gitu dia kita ngetik atau keluar halaman lain kan, itu berbahaya sih sebenarnya. Kadang-kadang juga dia akan naruh virus dalam komputer. Kalau saya kebetulan makanya Linux ya. Kalau Linux kayak gitu nggak mempan. Kalau Windows Untuk pertanyaan kedua, ketika kita misalnya di web tertentu itu ada fase incognito atau bersama. oke. Itu kan tidak masuk email. Kalau email itu, Incognito itu gini, incognito itu apa sih? Si email kita segala macam otentikasi kita nggak nempel ke browsernya. Jadi kita sama nggak tahu kita siapa segala macam. Cuma kalau kita pakai incognito kita baca email, ya dia bisa lihat. kita buka web itu atas nama siapa? Itu saya untuk pikir saya. Ini saya nggak bisa jawab, karena ini pertanyaan nggak tahu. Atau tahu siapa saya jadi nggak tahu. Ini gue bukan dulu yang pertanyaan susah ini. Kalau saya tanya bahwa kita nge-web atas nama saya lain nggak tahu. Gitu. Jadi tiap kali kita web, baiknya pakai Lebih baiknya incognito. Untuk pertanyaan ketiga dari katanya bisa ditunjukkan cara-cara mendapatkan IP server target dari Cara-cara dapetin IP target. oh ID target. Tadi caranya pakai link. Tadi kan saya kasih link ya. Jadi caranya link. Kebetulan tadi saya yang linknya kan presiden RI.co.id ya. Langsung keluar dia kasih jawaban IP-nya berapa di bawah di sini. Pakai link aja kalau IP ya. Kita pengen tahu web ini IP-nya berapa, pakai link langsung. Terus ya. Oh tapi link itu nggak ada di Windows ya. Link itu adanya di Windows saya nggak paham. Ya. Jadi habis ini videonya di format aja dan linknya. Benar ya? Kita beri aplaus dulu pada orang Kalimantan. Terima kasih. Aduh, orang sekarang tinggi-tinggi semua ya lu saya. Jadi orang zaman dulu kurang makan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ahmad Rahmadi. Ahmad. Ahmad Rahmadi. Saya dari Jombang. Jombang tuh Jawa Timur ya. Oh masih dekat berarti jauh-jauh kan ya. Saya dari kelas 6 D. Oke. Thank you RST. Lebih banyak lagi. Saya ingin menanyakan kan kemarin kebetulan Indonesia habis kena Indonesia, ya, ambil terlalu kita kan ya. Mungkin yang ini yang lebih parah kemudian data dari penduduk Indonesia dicuri. Ya. Ini yang mana yang kayak mana ini? Yang PDN atau yang PDN itu kominfo ya? Yang kominfo ada yang lebih baru sih. Kemarin yang paling baru sekitar tanggal 28 Oktober Dignas jebol. Lebih baru lagi. Jadi gampang tiap hari jebol. Memang pertanyaannya seberapa kuatkah pertahanan koalisi kereta di Indonesia? Pertahanan di server Indonesia ya. Kok bisa jebolnya gitu ya? Ini pertanyaan bagus banget. Dan ini adalah kesempatan buat Anda semua jadi kerja di dunia cyber. Jadi ya, ini saya jawab dulu. Untuk pertahanan satu server atau satu sistem butuh 3 komponen. Komponennya namanya manusia, teknologi, sama aturan. Di Indonesia paling jago bikin aturan. Jadi aturan nggak usah khawatir, bagus, aturannya oke. Teknologi dan khawatir. Bangsa Indonesia duitnya banyak. Kita bisa beli teknologi yang mahal-mahal, nggak usah khawatir. Saya pengen tanya dulu deh. Tahu nggak
berapa rupiah yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia buat beli HP tiap tahun? Tahun 2023 bangsa ini beli handphone berapa rupiah? Ada yang tahu? Triliun, miliar, triliun berapa triliun? 5 triliun salah. Bangsa ini tahun 2023 beli HP 35 triliun. Gede kecil? Gede. Itu baru HP. Tahu nggak kemarin yang presiden itu yang Pusat Data Nasional itu harganya berapa? Tahu nggak? Hah? 50 triliun salah. 300. Enggak, salah semua. 2,7 triliun murah. Masih kalah sama HP-nya bangsa Indonesia. Tapi buat kita orang komputer 2,7 triliun itu gede banget, gitu ya. Tapi kalau baca di berita, mereka akunya 600 juta. Jadi 600 juta adalah biaya buat maintenance, buat melihara si Pusat Data Nasional 600 juta. Yang benarnya 2,7 triliun. Oke. Tapi intinya duit nggak masalah. Jadi tadi kan aturan kita oke ya, duit oke ya. Yang paling masalah adalah manusia. Ini bisa saya kasih lihat, saya ngomong aja lah. Tadi kan saya kasih lihat web namanya opencourse.itts.ac.id ya. Oke. Di situ ada kuliah cybersecurity ya. Tadi yang saya kasih lihat ethical hacking ini kebetulan. Tapi di situ ada kuliah cybersecurity. Jumlah peserta yang ikut 25.000 orang. Senang dong, bangsa Indonesia yang pintar supaya bisa kuat tadi ya. Sekarang coba. Dari 25.000 orang yang bisa, ini free ya, open course ITS free ya. Dan kalau bisa dapat nilai 90 dapat sertifikat free gratis. Coba. Dari 25.000 orang berapa yang bisa dapat nilai 90? 50 pada kurang lebih 30, cuma 2 digit ya. Tadi kan 25.000 yang ikut ujian yang bisa dapat nilai, dan itu boleh nyontek, boleh ujian berkali-kali, yang bisa dapat nilai 90 cuma 36 orang. Ini juga, ini saya buka rahasia aja. Jadi kemarin saya ngetes, kemarin itu 3 tahun yang lalu. Saya kemarin udah beberapa tahun yang lalu. Saya ngetes di aparatnya Indonesia. Jadi TNI juga punya kayak satuan-satuan kayak gituan. Kebetulan jenderalnya bintang 3 ngomong saya, no tolong dites dong anak buah saya tes dong 120 orang dites untuk ujian seperti itu. 120 yang lulus berapa orang? 10. 2. Ini kondisi kita Pak. Jadi jangan kaget. Jadi gini, kalau kita kan kalau udah pernah ngobrol sama jenderal, ya kan ini kalau udah pernah ngobrol sama jenderal cara berpikirnya sederhana aja. Dia pikir komputer sama lemari es sama. Jadi kan kita harus namanin Republik Indonesia. Dia pikir cara namaninnya cukup beli lemari es saja, dicolokin listrik, masalah selesai. Padahal komputer kan nggak kayak gitu ya. Udah pernah pakai komputer semua kan? Ya. Kalau kita beli komputer, colokin listrik, langsung bisa kita pakai kan? Harus diinstal inilah, konfigurasi inilah, setup wifi lah, apa segala macam kan? Itu butuh orang kita nggak? Butuh. Kita kondisinya, bosnya, jenderalnya, dia pikir komputer lemari es. Jadi dia beli komputer, colokin listrik, selesai. Enggak lah. Komputer itu dibeli harus konfigurasi. Untuk konfigurasi butuh orang pintar dari 120 yang lulus cuma 2 orang, 3 orang. Yang tadi 25.000 yang lulus cuma 36 orang, ya udah bukan 120. Nah, tapi jangan bersedih dulu. Ini namanya kesempatan buat Anda semua. Ada lowongan kerja banyak. Karena kebetulan mereka kami pintar. Jadi tolong belajar supaya bisa pintar, supaya bisa nanti mereka itu. Beres ya? Oke, terima kasih. Beri ruang dulu pada Muhammad Ahmad. Oke,
Kembalikan pada moderator. Mikrofonnya nggak ada. Pakai mikrofon saya. Kasihan ya lo. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, selesai pula sesi kita pada malam hari ini. Karena melihat waktu kita yang sudah sempit-sempit, maka saya sebagai moderator